Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifullah. Jadi saya ingin mempresentasikan final text dari Kimia Pharma Big Analyst by Rakamin Academy. Jadi di sini eh, ini adalah visualisasi data dan analis performa Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Oke, khususnya di sini saya adalah mahasiswa informatika tahun ketiga dengan ketertarikan mendalam pada intelijen bisnis dan big data. Saya sangat menikmati proses mengolah data menjadi wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Saya memiliki pengalaman dalam menganalisis data manajemen hotel dan membuat visualisasi untuk mengevaluasi performa hotel. Selain itu, saya juga telah mengembangkan model prediksi serangan jantung menggunakan teknik big data dengan kombinasi keterampilan analisis data, visualisasi, dan machine learning. Saya berkomitmen untuk menciptakan solusi berbasis data yang berdampak nyata. Di sini ada saya punya 3 sertifikat di sini, khusus saja. Oke, jadi tentang proyek ini itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dalam periode 2020 sampai 2023 menggunakan pendekatan berbasis data dengan memanfaatkan Google BigQuery, data transaksi, penjualan dan profitabilitas diproses, dianalisis dan dikembangkan menjadi tabel yang siap divisualisasikan di Google Looker Studio. Oke, yang pertama ini kita mengimport dataset ke BigQuery. Oke, saya mengimpor dataset transaksi dari Kimia Farma ke Google BigQuery menggunakan metode upload langsung melalui UI BigQuery. Data berformat CSV dan berisi informasi seperti transaction ID, date, branch name, kota, provinsi, dan rating cabang. Langkah-langkahnya, persiapkan dataset dulu, terus bisa langsung unggah dataset tersebut ke BigQuery dan membuat dataset baru dengan nama analisa underscore transaksi. Terus yang langkah ketiga itu kita validasi data. Setelah uploadnya selesai, dilakukan validasi dengan query berikut. Seperti select bintang from, nama proyek, analisa transaksi. Nah, nanti hasil yang didapat transaksi dari Kimia Pharma berhasil diimpor ke BigQuery dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Lanjut. Oke. Oke, jadi tabel analisa ini adalah output dari query yang saya sudah lakukan di sini. Terdapat transaction ID, date, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, actual price, discount percentage, dan persentase keuntungan. Oke, di sini kita akan membahas BigQuery sintaksnya. Saya akan membahas lebih detail, jadi saya akan langsung ke BigQuery saja. Sebentar. Kita menggunakan create or replace table. Kita membuat table baru dan ganti table yang sudah ada nama analisa transaksi dalam dataset Kimia Farma. Ini bisa dilihat ada Rakamin KF Analytics 45507 Kimia Farma analisa transaksi. Terus yang kedua kita langsung membuat CTA Common Table Expression yang bisa dilihat di sini win transaksi as bernama transaksi. CTA ini kan bisa membantu menyusun query yang lebih rapi sebelum memasukkannya ke dalam table. Nah, ini kita memilih table yang kita butuhkan. Jadi ada T transaction, T date, branch, kantor kantor cabang kota, kantor provinsi, cashier rating as rating cabang, customer name, product ID, product name, pay price as actual price, T discount percentage. Langsung saja kita menghitung. Di sini kita menghitung persentase gross laba. Kita menggunakan cash Swain untuk menentukan margin keuntungan berdasarkan harga produk. Nah, jadi jika harga produknya itu kurang dari 50.000, gross labanya 10%, jadi 0,10. Misalnya 50.000 1, 50.000 1
sampai 100.000 gross labanya 15%. 100.000 1 ke 300.000 gross labanya 20%. 300.000 1 sampai 500.000 gross laba 25%. 500.000 gross laba 30%. Kolom ini akan dinamai persentase gross laba. Oke. Selanjutnya ini ada menghitung net sales, harga setelah diskon. Di sini kita memakai P-price bintang, terus 1 kurang 1 minus T discount percentage per 100 sebagai net sales. P-price itu harga asli produknya, T discount itu T discount underscore percentage per 100 itu kita mengubah diskon dari persentase ke desimal, misalnya dari 10% menjadi 0,10. 1 minus tanda kurung diskon 100 ini menghitung harga setelah diskon, dan P-price bintang 1 minus diskon per 100 harga akhir setelah diskon diterapkan. Nah, ini kita jadikan net sales, kolom ini akan diberi nama net sales. Oke. Next, kita langsung menghitung net profit, keuntungan bersih di sini. Oke. Kita menghitung net profit itu dengan mengalihkan net sales dengan persentase gross laba. Sama seperti persentase gross laba, tapi sekarang diterapkan ke harga setelah diskonnya. Jadi jika contoh perhitungannya itu, jika harga produknya 200.000, diskon 10%, net sales jadi 180.000. Persentase laba untuk produk 200.000 sama dengan 20%. Net profitnya itu 180.000 kali 0,20 sama dengan 36.000. Oke. Langsung di sini kita ke T rating, S rating transaksi. T rating itu rating transaksi langsung dari tabel transaksi. Kita simpan sebagai S rating transaksi supaya lebih deskriptif aja. Nah, terus kita menghubungkan table dengan join. Di sini join KF kantor cabang menghubungkan transaksi dengan table kantor cabang berdasarkan branch ID. Join KF produk menghubungkan transaksi dengan table produk berdasarkan produk ID. Nah, untuk menampilkan hasil query-nya kita memakai select from transaksi. Ntar ini akan menampilkan hasil yang telah dihitung dalam CTI transaksi. Nah, hasilnya ini ditampilkan mencakup data transaksi seperti ID, tanggal, cabang, pelanggan, data produk, perhitungan keuntungan, rating transaksi. Nah, jadi kesimpulannya ini kita itu menggunakan case when untuk menghitung laba, kita menggunakan join untuk menggabungkan data dari beberapa table, menggunakan CTE with transaksi S untuk membuat query lebih rapi, dan menghitung net sales dan net profit secara otomatis berdasarkan harga dan diskon. Kita lanjut ke PowerPoint. Oke, di sini saya sudah membuat dashboard performance analytics. Jadi saya membuat 2 halaman dari dashboard tersebut. Yang pertama itu, ini halaman pertamanya, ini seperti ringkasan kinerja keseluruhan Kimia Farma. Jadi di sini udah ada filter, rentang tanggal sama provinsinya. Jadi user atau yang mempunyai bisnisnya itu bisa memasukin nama provinsi, terus di sini akan langsung menunjukkan misalnya kita ketik Sumatera Utara. Ntar di grafik ini akan menunjukkan Sumatera Utara saja. Ada transaction, ada total transaction ID, ada net profit, ada net sales, ada provinsi. Di sini juga ada top 10 total transaksi berdasarkan provinsi. Di sini Jawa Barat memiliki transaksi yang paling tinggi, dan yang kedua itu ada Sumatera Utara, dan di bawahnya ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan yang terakhir Riau. Di sini juga ada pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun. Di sini saya memakai per 12 bulan, jadi Januari 2010 sampai Januari 2023. Sini kita bisa melihat naik turunnya ya. Juga ada top 10 net sales berdasarkan provinsi.
Untuk di halaman kedua ini saya eh, membuat dashboard ini branch performance dan geoanalisis. Jadi analisis cabang dan geoanalisis detail per cabang, distribusi profit secara geografis. Jadi kita bisa melihat menggunakan maps di sini. Saya akan langsung kasih contoh saja. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa melihat Malang, Probolinggo, Banjarmasin. Di sini saya juga memasang filter di sini, jadi kita bisa langsung, misalnya kita mau masukin Palu. Mapnya ini akan menunjukkan daerah Palu saja. Sini bisa dilihat. Net profit 797.369.899. Jadi kita bisa melihat eh dashboard ini berdasarkan geografis gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.